Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Konvensi Wina 1969 atau Vienna Convention on the Law of Treaties 1969. Di sini saya spesifik menjelaskan mengenai pasal 51 dan 52. Apa sih yang dimaksud dalam pasal 51 dan 52? Pasal 51 itu mengenai paksaan dari wakil negara. Kemudian pasal 52 itu adalah mengenai paksaan dari suatu negara dengan ancaman itu bisa menggunakan kekerasan. Jika kita lihat berdasarkan pada pasal 51 dan 52 itu perjanjian internasional itu bisa dinyatakan batal atau tidak valid jika memenuhi unsur pasal 51 dan 52. Jika kita lihat adalah unsur yang pertama adalah paksaan atau ancaman. Bisa dicontohkan ketika ada wakil suatu negara itu dipaksa untuk menyepakati sebuah perjanjian atau perjanjian yang dibuat itu berdasarkan dengan ancaman atau menggunakan kekerasan. Kekerasan di sini bisa berupa gencatan senjata ataupun kekerasan menggunakan senjata. Kemudian unsur yang kedua yaitu paksaan atau ancaman ini ditujukan kepada wakil atau negara peserta. Apa sih yang dimaksud dengan wakil? Wakil itu adalah seseorang yang mewakili negara untuk tujuan mengadopsi atau mengautentifikasi sebuah teks, sebuah perjanjian yang kemudian ditujukan untuk dia meratifikasi sebuah persetujuan dari negara untuk terikat kepada sebuah perjanjian. Adapun yang dianggap sebagai wakil negara itu adalah pertama dia sebagai kepala pemerintahan atau presiden, menteri luar negeri dengan tujuan untuk melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan kesimpulan dari suatu perjanjian. Kemudian juga kepala misi diplomatik, kemudian juga ada wakil diakreditasi oleh Serikat untuk Konvensi Internasional. Kemudian unsur yang ketiga itu adalah melanggar prinsip perjanjian internasional yang disepakati oleh PBB. Apa sih yang dimaksud dengan prinsip yang melandasi kinerja bagi PBB? Itu adalah yang pertama, semua negara itu memiliki kedaulatan yang sederajat. Kemudian semua negara itu harus mematuhi piagam PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian negara-negara harus berusaha untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan cara damai. Kemudian negara-negara juga harus menghindari penggunaan kekerasan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan. Kemudian PBB tidak boleh campur tangan di dalam masalah dalam negeri negara manapun. Negara-negara anggota perlu membantu PBB. Demikianlah penjelasan mengenai pasal 51 dan 52 yang dapat saya simpulkan bahwa sebuah perjanjian internasional itu bisa batal ketika dia memenuhi unsur pasal 51 dan 52 yang intinya itu adanya ancaman atau kekerasan kepada wakil ataupun negara yang menjadi peserta dari perjanjian tersebut.